Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini saya ingin membahaskan ternyata kehilanganmu membuatnya menjadi hampir gila. Okey teman-teman, tanpa membuang waktu kita langsung saja ke readingan umum hari ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang hati dan pikirannya semakin kacau keranamu. Kita lihatkan ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang sebenarnya belum siap untuk kehilangan kamu. Seperti apa energi dia. Seseorang yang belum siap untuk kehilanganmu. Okey teman-teman, dengan kemunculan kartu Earth, wow, detik ini saya menangkap gambaran energi yang cukup membumi ya. Seolah-olah seseorang ini mungkin ya sedang mendiamkan kamu, sedang menghindar atau benar-benar sedang menyendiri. Teman-teman, saya tidak tahu apakah ini sudah pun dilakukan ya sejak dari awal lagi, tetapi kamu juga dapat merasakan bahawa energi orang ini ya yang sedang cuba menjauhkan diri dari kamu. Saya tak tahu apa yang terjadi saat ini. Apakah mungkin ada kondisi yang membuatkan dia ya semakin menjauh atau merasa seolah-olah ditinggalkan sendiri. Nah, kamu sesuaikan. Tetapi dengan kemunculan kartu Earth, seolah-olah tidak ada pergerakan di hubungan kalian dan detik ini teman-teman, seseorang ini sedang lagi merasakan kesepian. Okey, kita lihat lagi di sini ya. Dengan kemunculan kartu Hope. Wow, teman-teman. Siapapun yang sedang kamu pikirkan, saya menangkap gambaran energi seseorang yang boleh dikatakan masih lagi mengharapkan cinta kalian. Masih lagi mengharapkan cintamu. Nah, ini mungkin ya, mengharapkan cinta kamu dalam diam, walaupun tidak mengungkapkan sebarang kata-kata. Jikalau ada kondisi yang saling mendiamkan, saling menarik diri, teman-teman kamu tidak tahu dan kamu perlu tahu ya, jauh di dalam hatinya, walaupun ada kondisi kesendirian, saya menangkap hatinya yang masih lagi sangat-sangat mengharapkan kamu. Okey teman-teman, dengan kemunculan kartu Manifest sebagai kartu di tengah. Nah ini teman-teman, ternyata ya kehilangan kamu membuatnya menjadi hampir gila. Sebenarnya sosok ini teman-teman, walaupun dia membelakangi kamu atau kamu membelakangi dirinya, jauh di dalam hatinya. Nah, ini bukan sekadar berbicara mengenai seseorang yang masih lagi mengharapkan kamu, tetapi sebenarnya ada cita-cita untuk memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya. Tetapi mungkin hubungan kalian dihadapkan dengan tantangan dan pelbagai kesulitan, sehingga detik ini dia seolah-olah ya terpaksa mendiamkan kamu, terpaksa menjauh darimu, sehingga membuatkan beberapa di antara kamu di sini tidak lagi sanggup bertahan dan bahkan mungkin ya pergi meninggalkan koneksi ini. Maka teman-teman ya, di saat dia merasakan seolah-olah gagal untuk memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya, nah ini teman-teman ya, menimbulkan rasa kacau balau ya, kondisi yang tidak tenang kerana seseorang ini sebenarnya belum siap untuk kehilanganmu. Ada kekecewaan yang sangat mendalam jikalau kamu sedang mendiamkan dirinya atau di saat dia ya mungkin detik ini sedang menjauh atau mendiamkan kamu. Okey teman-teman, luminous. Saya menangkap dalam keheningan ya, dalam waktu keheningan ini di mana kalian berdua mungkin tidak berkomunikasi atau tidak bertemu ya, tidak seperti dulu. Timbul sebuah pencerahan di hatinya. Seolah-olah ya seseorang ini mulai mendapatkan sedikit pencerahan dan mulai menyedari siapa yang benar-benar dia inginkan. Dan dia sempat merasakan bahawa kamu adalah cahaya itu. Cahaya yang menerangi hidupnya dia. Maka teman-teman ada kesedaran ya untuk benar-benar ya memanifestasikan kamu kembali ke dalam hidupnya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Enchanted, tidak dapat dinafikan sosok ini sangat terpesona dengan kamu. Boleh dikatakan teman-teman orang ini sudah terpukau ya dengan kecantikan kamu, ketampanan kamu, dan ada sesuatu tentang kamu yang membuatkan dia sulit untuk lupa. Sangat sulit untuk melupakan kamu, sangat sulit untuk melepaskan kamu, dan detik ini jikalau ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua. Nah teman-teman,
Apatah lagi ya, jikalau kalian berdua mungkin sudah lama tidak berbicara, tidak bertemu, tidak berkomunikasi, saling tidak peduli, membuatkan dia benar-benar menjadi hampir gila. Kerana orang ini sangat tertarik kepadamu. Teman-teman, dia sangat tertarik kepada raut wajahmu, penampilan kamu, apa sahaja yang berkaitan dengan kamu. Ada ketertarikan yang tertentu. Okey teman-teman, kita lihatkan energi lainnya. Wow, ini sangat luar biasa. Teman-teman, orang ini sempat merasakannya, kalian berdua terkoneksi secara spiritual atau mungkin sudah ditakdirkan untuk bertemu. Nah, ini mungkin ada sedikit campur tangan ya daripada semesta yang menyatukan kalian berdua. Teman-teman, detik ini jikalau kamu dan dia sedang berjauhan ya, energi hubungan yang sedang berenggang, saya menangkap daripada kartu ini ya, ada koneksi spiritual yang sangat kuat. Seolah-olah ya, semesta ingin mengingatkan dia atau mengingatkan kamu dan kedua-duanya bahawa kalian berdua masih lagi terkoneksi secara spiritual. Dan saya menangkap seperti, entah mengapa ya, sempat merasakan seolah-olah semesta tidak mahu kalian berjauhan dengan satu sama lainnya. Atau mungkin beberapa di antara dia siap mengikat kamu ya dalam sebuah doa dengan harapan semesta akan membuka pintu untuk menyatukan kalian berdua ke depannya. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang belum siap kehilangan kamu. Nah, detik ini teman-teman, seperti apa energinya ke kamu? Seperti apa energinya ke kamu? Secara keseluruhannya, kita lihat ya, apa saja yang akan ditunjukkan melalui kartu ini. Okey teman-teman, centered. Saya menangkap energi yang cukup seimbang. Boleh dikatakan beberapa di antara dia merasakan keseimbangan yang cukup baik dengan kamu dan orang ini sebenarnya benar-benar mendepankan kamu ya di dalam hidupnya. Dia merasakan seperti energinya sentiasa mengarahkan dirinya memikirkan kamu. Ada energi yang terfokuskan. Kerana teman-teman, orang ini sempat merasakan keseimbangan, keselarasan energi ya, di antara kalian berdua. Maka walau apa pun yang dilakukannya, nah khususnya ya, di waktu dia lagi sendiri, teman-teman, energi ini akan seperti mengingatkan dia untuk mendepankan kamu. Apa pun yang dia lakukan, teman-teman, balik-balik lagi ya, dia akan memikirkan kamu. Seperti itu ya, walaupun detik ini mungkin beberapa di antara dia sedang lagi sendiri. Teman-teman, jikalau kalian sedang berpisah, sedang berjauhan, apapun yang dilakukannya, orang ini sepertinya masih lagi memikirkan kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Seperti apa pula energi kamu ke dia saat ini? Apakah kamu juga masih memikirkan dia? Ataupun teman-teman ya, kamu sudah pun melepaskan? Kita lihatkan ya. Okey teman-teman, blissful. Walaupun perkataannya blissful, tetapi jikalau dilihat kepada gambarnya, nah ini kan seperti kebahagiaan, kesenangan yang tidak jelas. Seolah-olah ya, seseorang berusaha dengan begitu keras untuk membahagiakan dirinya. Begini teman-teman, mungkin detik ini kamu merasakan lebih ringan ya di saat melepaskan sebuah hubungan. Tetapi kamu tidak dapat membohongi diri atau menafikan walaupun kamu berusaha dengan sekeras tenaga untuk membahagiakan dirimu. Tetapi tidak dapat dinafikan, kamu tidak dapat membohongi hatimu. Teman-teman, beberapa di antara kalian yang menonton hari ini ya, mungkin sudah putus melepaskan koneksi ini, benar-benar tidak mahu memberikan orang ini sebarang kesempatan lagi. Tetapi semakin kamu lakukan itu, semakin perit rasanya. Semakin kamu ingin melepaskan atau mungkin sudah melepaskan, kamu sempat bertanya, apakah kamu benar-benar bahagia? Apakah ini yang kamu inginkan? Setelah melepaskan, apakah kamu merasa senang? Teman-teman, mungkin ya beberapa di antara kalian yang menonton mulai merasa ringan. Tetapi tidak dapat dinafikan, di balik merasa ringan, merasa seperti dibebaskan ya daripada hubungan yang menyakitkan, ada kepedihan, rasa sakit yang agak sulit untuk dijelaskan. Hanya kamu yang tahu. Tetapi beberapa di antara kalian di sini boleh dikatakan turut berpura-pura seolah-olah terlihat bahagia. Kamu berteman sepi di sini. Kamu merasa sangat sendiri,
di saat melepaskan koneksi ini dan seolah-olah tidak ada seseorang pun ya yang bisa memahami apa yang sedang kamu lalui saat ini. Kerana jauh di dalam hatimu, walaupun mungkin kamu sedang marah, sedang frustrasi, tidak dapat dinafikan kamu sangat mencintai dia. Kamu sering mengungkapkan ini ya, mungkin kepada haiwan peliharaanmu seperti kucing, seekor anjing, berbicara dengan haiwan peliharaanmu akan perasaan sejatimu. Maka teman-teman ya, walaupun di sini kamu mungkin berhasil move on, berhasil untuk membahagiakan diri, tetapi jauh di dalam hatimu, kamu merasa kesepian. Sulit banget untuk melupakan dia dan sangat terpengaruh dengan apapun yang ditinggalkannya. Kamu seperti sangat terpengaruh ya. Nah, ini seperti berdampak besar pada kamu. Itu yang saya rasakan ya. Sama ada kamu menjauh, kamu mendiamkan. Boleh dikatakan kamu tidak terlalu bahagia. Nah, begitu. Okey teman-teman, under the deck di sini, menurut semesta teman-teman, kalian berdua perlu mengimbangi energi ini. Kerana sosok ini memang sempat merasakan keselarasan energi dengan kamu. Apapun dilakukannya, di saat dia sendiri, dia tetap memikirkan kamu. Maka teman-teman, ini dengan kemunculan balance, mungkin teman-teman ya ada sesuatu yang tidak balance ya, tidak seimbang saat ini di antara kamu dan dia. Maka teman-teman, semesta seperti membisikkan agar kalian berdua cuba seperti mengimbangi satu sama lainnya. Okey teman-teman, kita lihatkan pula ya, seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang hati dan pikirannya semakin kacau keranamu. Seseorang yang sebenarnya belum siap untuk kehilangan kamu. Maka hati dan pikirannya menjadi semakin kacau keranamu. Siapa dia? Four of Cups. Nah, kamu lihat gambarnya sahaja teman-teman ya. Seseorang yang sedang lagi pusing, benar-benar tidak happy dengan situasi yang sudah terjadi. Banyak pertanyaan yang muncul di benaknya dia dan dia merasakan seolah-olah tidak berdaya. Atau mungkin sempat menyalahkan diri kerana tidak memperjuangkan kamu dengan sepenuhnya. Detik ini teman-teman dengan kemunculan Four of Cups ya, walaupun dia mungkin didekati oleh orang lain, ya, mungkin ramai yang ingin mendekatinya, tetapi fokusnya, nah ini ya teman-teman, kartu centered, hanya energinya hanya terfokus ke kamu. Dia tidak melihat ke arah orang lain, tidak akan menerima orang lain, tetapi energinya sentiasa terfokus ke arah kamu. Maka jikalau ada hal yang tidak bisa diselesaikan atau belum diselesaikan, nah ini sedang membuatkannya pusing banget. Okey teman-teman, Nine of Swords. Wow, energi kedua-dua kartu ini sangat berat ya. Nah kamu lihat ya, nah ini kan memegang kepalanya. Nah ini kamu lihat gambar ini teman-teman ya. Seseorang yang merasa seperti kaget banget ataupun mungkin cukup hairan ya dengan apa yang sedang terjadi di hubungan kalian saat ini. Nah ini teman-teman, situasi seperti ini kamu lebih tahu sebenarnya mengapa dia pusing, mengapa dia kaget, mengapa dia hairan. Hanya kamu saja yang bisa menjawabnya. Teman-teman, melalui dua kartu ini ya, gambar-gambar di kartu ini seolah-olah sudah pun menjelaskan segala-galanya. Ada ketakutan di hatinya sehingga tidak bisa tidur malam ya. Takut banget teman-teman ya. Jikalau tidak dapat menyelesaikan isu di antara kalian berdua, apakah dia mungkin akan kehilangan kamu buat selama-lamanya. Banyak yang dipikirkan. Jikalau kamu sedang mendiamkan dia, dia sempat berpikir, apakah kamu akan mendiamkan dia selama-lamanya? Maka ada perasaan kaget, ada perasaan takut, ada perasaan yang tidak menentu, sehingga menyesal banget, takut banget kehilangan kamu. Teman-teman, mungkin beberapa di antara dia ini ya, baik seorang cewek atau cowok ya, suka memakai topi ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, Four of Wands. Wow, ini banyak angka 4 yang muncul ya di kartu ini ya. Apakah mungkin sempat menarik tanggal lahir seseorang yang berangka 4? Nah ini mungkin tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau bulan 4 ya. Ada bulan 4 yang tertentu yang cukup signifikan. Ada sesuatu yang terjadi, atau ini mungkin menarik tanggal lahir dia, begitu ya. Angka 4 ini teman-teman kamu sesuaikan. Tidak ada yang kebetulan. Dari segi perasaannya, saya menangkap orang ini orang yang sebenarnya ingin bernikah dengan kamu. Ada keinginan yang cukup kuat untuk bertemu,
untuk menjalankan hubungan yang serius, dan bagi hubungan yang memungkinkan memang ada keinginan untuk bernikah denganmu. Bahkan dia sangat takut teman-teman ya, jikalau tidak bisa bernikah dengan kamu. Nah, takut banget kamu mungkin akan memilih yang lain, mungkin kamu patah hati, mungkin kamu sudah pun mundur dari koneksi ini, maka orang ini sering merenungkan kamu. Beberapa di antara dia teman-teman, orang yang merenungkan kamu dari kejauhan. Apakah mungkin ke depannya akan ada sebuah pertemuan di antara kalian berdua? Nah, itu bagi kalian yang mungkin ya sudah lama tidak bertemu atau belum bertemu sampailah hari ini. Ciri-ciri yang lain teman-teman, the moon. Wow, detik ini memang seperti tidak ada komunikasi ya di antara kamu dan dia. Seperti kondisi ini membuatkan dia khawatir banget, membuatkan kamu juga khawatir banget. Seperti sempat menghadirkan pikiran-pikiran yang negatif ya di kepala masing-masing. Teman-teman, beberapa di antara dia memiliki ciri-ciri yang tidak kamu tahu. Ciri-ciri apa yang tidak kamu tahu teman-teman? Orangnya sangat misterius. Dan saat ini, sesuatu yang membuatkan dia khawatir ada kaitan dengan sesuatu yang disembunyikannya. Nah, itu kamu lebih tahu ya, apa yang sedang dia sembunyikan. Apakah dia mungkin sudah dijodohkan dengan orang lain, ataupun mungkin ada pertemuan dengan orang lain, atau mungkin teman-teman ya, sesuatu yang menakutkan dia. Menakutkan dia sehingga membuatkan dia menjadi galau, takut banget jikalau tidak bisa bertemu dengan kamu dan bernikah denganmu. Tetapi daripada kartu The Moon ini teman-teman ya, sisi kemisteriusannya itu terlihat jelas. Teman-teman, kamu sempat merasakan perubahan ya dari dia. Mungkin hubungan ini ya, di awalnya dia tidak seperti ini. Tetapi semakin ke sini, kamu dapat merasakan perubahan sikapnya. Perubahan segala sesuatu yang berkaitan dengan dia. Kamu juga dapat merasakan, nah ini teman-teman ya, kamu tidak bisa membohongi hatimu sendiri. Kamu tahu ya, sosok ini sedang menyembunyikan banyak hal dari kamu dalam diamnya. Nah, ini mungkin ya berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan pertemuan, berkaitan dengan sebuah selebrasi yang mungkin tidak melibatkan kamu ya. Tetapi teman-teman, pada waktu yang sama, jikalau dia sedang merahasiakan ini dari kamu ya, saya sempat merasakan energinya juga sangat khawatir banget. Seolah-olah dia sempat merasa bersalah ya, menyembunyikan informasi ini dari kamu. Teman-teman, sebenarnya ada energi kerinduan dari dia. Beberapa di antara dia bahkan ya, takut banget yang kamu akan pergi meninggalkannya. Ada sense of insecurity yang cukup mendalam dari dia. Perasaan kurang aman, perasaan kurang berdaya, tetapi untuk mengungkapkan kebenaran itu kepada kamu seolah-olah dia tidak diizinkan untuk melakukan itu. Ini energi yang boleh dikatakan bercampur aduk ya. Nah, walaupun kedengaran confusing ya, membingungkan, tetapi entah mengapa teman-teman ya, sebagai seorang tarot reader, saya percaya kalian tahu dan jelas banget apa yang sedang saya bicarakan. Kalian jelas banget apa yang cuba saya jelaskan di sini. Kamu tahu persis sebenarnya apa yang sedang terjadi. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain. Eight of Pentacles. Wow, saya menangkap gambaran seseorang yang dalam diam sedang berusaha keras untuk mencari jalan keluar ke arah hubungan ini. Mungkin bekerja keras untuk mencari solusi, bekerja keras untuk menjayakan koneksi ini, tetapi ini dilakukan tanpa berkomunikasi denganmu. Dilakukan diam-diam. Mungkin sosok ini ingin membuktikan kepada kamu bahawa dirinya masih bisa diandalkan. Teman-teman, dia adalah seorang yang bekerja keras, seseorang yang pandai menyusun rencana, bahkan beberapa di antara dia ini ya, baik seorang cewek atau cowok ya, orangnya perfectionist. Orang yang sangat sistematis ya, seorang yang sangat mengatur rencana. Seseorang yang boleh dikatakan perfectionist, seseorang yang ke arah kesempurnaan, begitu ya. Dan seseorang yang jikalau bekerja tidak suka diganggu. Beberapa di antara dia ini mungkin orang yang apabila bersebelahan dengan The Moon ya, mungkin suka bekerja sendiri atau sewaktu dia bekerja, dia tidak suka diganggu. Nah, don't like being interrupted, begitu ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain. Ini seperti kartu The Last Judgment. Kartu Judgment teman-teman ya. Saya menangkap gambaran seperti, wow, kemunculan kartu Judgment. Kartu terakhir yang menggambarkan ciri-cirinya.
Teman-teman, detik ini ya, saya menangkap gambaran seperti ada sebuah kesedaran yang membuatkan sosok ini mulai melakukan penilaian ulang, pikir ulang akan sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi di antara kalian berdua. Ini ada kaitan dengan sebuah keputusan yang sudah kamu ambil atau sudah diputuskannya. Maka teman-teman, saya menangkap gambarannya, orang ini sedang mengejudge, sedang menilai apakah keputusan yang kamu ambil, keputusan yang sudah dia ambil itu tepat. Sempat membuat penilaian ulang kerana seolah-olah tidak berpuas hati dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Teman-teman, ciri-ciri yang lainnya, orang ini mempunyai penilaian yang sangat teliti. Orang yang akan meneliti segala sesuatu dengan begitu dalam ya, sebelum mencapai sebuah keputusan. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini ya. Ciri-ciri yang lain, wow, Five of Cups. Detik ini teman-teman, saya menangkap perasaan yang sedang kurang berpuas hati, ngambekan ya, perasaan yang sedang marah, cemburu, perasaan yang merasa ditinggalkan, diabaikan dari dia. Dia sedang merenung ke arah kamu. Mengapa kamu begitu tegaan mendiamkan dia selama ini? Mengapa kamu begitu tegaan meninggalkan dirinya selama ini? Dia kurang berpuas hati kerana walaupun tidak banyak yang dilakukannya dengan harapan ya, kamu akan melakukan sesuatu, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Semakin dia mendiamkan kamu, yang membuatkan dia frustrasi dan marah, kamu juga turut tidak melakukan apa-apa. Bahkan ya, beberapa di antara kalian yang menonton pergi begitu saja, mendiamkan dia begitu saja tanpa sebarang tindakan. Maka teman-teman ya, dia merasa tidak puas hati kerana detik ini dia merasakan pengabaian, energi pengabaian dari kamu di sini, merasa ditinggalkan oleh kamu di sini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya, menggunakan kartu yang berbeza. Kenapa kehilanganmu ternyata membuatnya semakin tidak menentu, bahkan ya, membuatnya menjadi hampir gila. Kenapa kehilanganmu membuatnya semakin tidak menentu dan bahkan membuatnya semakin gila? Kita lihatkan ya, apa yang sudah terjadi kepada dirinya di saat tidak siap untuk kehilanganmu. Wow, teman-teman, ego. Detik ini teman-teman ya, dia juga turut merasakan keegoan kamu. Nah, ini kan seseorang yang merasakan obatan-obatannya sendiri. Khususnya jikalau kamu berdiri dengan seseorang yang ego, maka teman-teman, ini orang yang mulai merasakan obatan-obatannya sendiri. Dia sempat merasakan, wow, walaupun dia ini ego banget ya, ego kamu lebih tinggi. Maka teman-teman, dia tahu kamu turut berkeras hati mencapai sebuah keputusan untuk tidak melembutkan hati dan memberikan dia sebarang kesempatan. Maka di saat dia mendiamkan kamu dengan harapan kamu akan bertindak, kamu juga tidak melakukan apa-apa. Maka teman-teman, apabila melihat keegoan kamu yang lebih tinggi daripada egonya, nah kamu lihat kartu di atasnya, membuatkan dia menjadi semakin pusing, bahkan ya hampir menjadi gila. Nah, ini kan kartu ego diletakkan di bawah kartu Four of Cups. Nah, kamu lihat gambarnya, semakin pusing, memegang kepalanya. Baru dia sedar ya teman-teman, bukan dia saja yang ego. Nah, ego kamu tidak disimpan dalam simpanannya, kamu juga menunjukkan sisi egomu. Maka ini membuatkan dia menjadi pusing apabila menyedari keegoan kamu yang lebih luar biasa ketimbang egonya. Teman-teman, creating barriers. Nah, mengapa orang ini hampir menjadi gila? Kamu lihat gambarnya, tidak perlu dijelaskan lagi. Creating barriers mengindikasikan kamu yang mulai membina batasan. Begitu juga dengan dia. Nah, ini kan saling membalikkan belakang ya, membelakangi satu sama lainnya. Nah, dua-dua tidak mahu mengalah. Dua-dua tidak mahu ambil tindakan. Dua-dua terus membungkam, terus mendiamkan. Maka apa yang terjadi? Kesedihan. Nah, dia melayan egonya, kamu melayan ego kamu, tetapi sama-sama sakit hati. Nah, ini teman-teman ya, creating barriers, membina sempadan, sehingga sempat membatasi diri. Sebenarnya benar-benar perasaan seperti ini ya, benar-benar menyakiti kalian berdua. Teman-teman, ini yang membuatkan dia semakin gila, kerana dia sangat berharap di saat dia mendiamkan kamu, kamu akan melakukan sesuatu. Nah, begitu juga dengan kamu. Di saat kamu mendiamkan dia dengan harapan, kamu ingin dia bertindak, melakukan sesuatu.
Tetapi kedua-duanya kamu lihat gambarnya, tidak melakukan apa-apa. Sama-sama ego, sama-sama keras, sama-sama sakit. Itu yang sedang terjadi saat ini. Maka teman-teman, detik ini menimbulkan perasaan yang hairan banget. Mengapa kamu tidak bertindak? Kamu juga begitu. Mengapa dia tidak bertindak? Sama-sama kaget. Sehingga menimbulkan perasaan yang tidak aman, tidak dapat tidur malam, menyesal banget, terkejut banget dengan apa yang sudah terjadi. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Kenapa kehilanganmu ternyata membuatnya semakin tidak menentu dan bahkan, menjadi hampir gila ya. Kita lihatkan. Exhaustion. Teman-teman, kelelahan. Capek banget. Di saat kamu merasakan capek, merasa lelah, nah dia kan terlihat kuat ya, terlihat dengan energi maskulinnya. Tetapi tanpa kamu sadari, mungkin kamu juga tidak ketahui ini ya, sebenarnya dia juga merasakan kelelahan, tidak berdaya untuk melakukan sesuatu kerana beberapa di antara dia bukan tidak mahu bertindak, tetapi seolah-olah, nah ini kan kamu lihat ya, kartu di atasnya Four of Wands teman-teman. Sempat merencanakan, tetapi hal-hal yang terjadi tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Maka teman-teman, kamu mungkin tidak tahu ya, hal sebenar yang terjadi dari pihaknya, dari sisinya. Maka teman-teman, dia kelelahan. Mungkin dia sempat merasakan kamu berpikir, dia tidak memperjuangkan kamu. Padahal teman-teman, segala rencananya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan hatinya. Maka ini apabila sering gagal ya, untuk mewujudkan pertemuan dengan kamu, untuk melakukan sesuatu untuk kamu, membuatkan dia bukan sekadar hampir jadi gila ya, tetapi capek teman-teman, kelelahan. Mungkin dia merasakan segala sesuatu yang dilakukannya dalam diam, sering menemukan kegagalan. Nah ini teman-teman, energi kelelahan ya. Kelelahan luar biasa yang dirasakannya yang mungkin kamu tidak tahu. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Kenapa kehilangan kamu membuatnya menjadi semakin tidak menentu? Confession. Teman-teman, kerana beberapa di antara dia di sini sama ada pernah memberitahu kamu yang dia sangat mencintaimu atau sebaliknya. Teman-teman, ini membuat dia menjadi gila ya. Jikalau dia pernah confess, mengakui perasaannya kepada kamu ya, dia mungkin merasakan agak minder, agak malu, atau jikalau sosok ini selama ini menyembunyikan perasaan terdalamnya, maka teman-teman, ini membuatkan dia menjadi semakin tidak menentu. Kerana menyesal banget mengapa dia tidak memberitahu kamu akan perasaannya yang sebenarnya. Beberapa yang lain teman-teman mungkin ada keinginan ya, energi ketiga ya, untuk memberitahu kamu atau mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, tetapi teman-teman ada situasi yang tidak mengizinkan. Energi The Moon memaksa dia untuk menyembunyikannya. Apakah ini yang sedang disembunyikannya? Teman-teman, orang ini sebenarnya ingin mengungkapkan sebuah kebenaran, tetapi kondisi yang berkaitan dengan mungkin dengan keluarga, latar belakangnya, saya tidak tahu kamu sesuaikan. Ini energi orang yang single atau sudah bernikah ya. Itu kamu sesuaikan. Yang tidak mengizinkan dia untuk mengungkap sebuah kebenaran kepada kamu. Maka jikalau dia gagal mengungkapkan sebuah kebenaran kepada kamu, nah ini membuatkan kamu terpaksa melepaskan koneksi ini. Kerana kamu tidak tahu hubungan ini akan dibawa ke mana. Maka dalam kondisi kamu yang menemukan kekuatan untuk melepaskannya, kamu sakit banget di sini. Itu yang saya jelaskan di awal tadi ya, kartu dari sisi kamu. Apakah kamu benar-benar bahagia? Nah ini teman-teman, ada sesuatu yang tidak diungkapkan dengan sejujur-jujurnya. Maka orang ini masih menyembunyikan beberapa hal dari kamu yang tidak kamu tahu. Hanya dia saja yang tahu. Maka kondisi energi seperti ini akan sangat membingungkan kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini ya. Kenapa kehilanganmu ternyata membuatnya semakin tidak menentu? Curiosity. Nah ini seperti perasaan energi tadi ya. Hairan banget. Dia hairan teman-teman ya. Mengapa kamu tidak lagi bekerja keras ke arah dirinya? Mengapa kamu tidak lagi memperjuangkan dia seperti dulu? Mengapa kamu tidak mengambil inisiatif untuk berkomunikasi? Mengapa kamu tidak mengambil inisiatif untuk bertemu atau mengabarinya? Mengapa kamu tidak lagi memperjuangkan dia? Ini menimbulkan banyak tanda tanya di hatinya. Teman-teman, semua orang ingin dikejar.
Sewaktu kita mengejar mereka, mereka tidak akan menghargai kamu. But the minute you stop, di saat kamu berhenti mengejarnya, nah ini menimbulkan banyak pertanyaan di kepalanya. Apakah kamu masih menginginkan dia? Apakah kamu masih berminat untuk melanjutkan koneksi ini? Apakah kamu mungkin sudah berubah hati? Atau mungkin kamu sempat menghadirkan orang lain selain dirinya? Curiosity. Sisi penasaran yang cukup tinggi, teman-teman ya. Banyak pertanyaan yang tidak dijawab membuatkan dia menjadi semakin gila. Hampir gila, teman-teman ya, memikirkan kamu, bertanya-tanya dan tidak menemukan jawapannya. Okey teman-teman, confused. Selain daripada memiliki sisi penasarannya yang cukup tinggi, dia bingung banget teman-teman. Apakah kamu akan membuat sebuah pilihan dan akan tetap dan terus memilihnya? Ada perasaan yang bingung di sini. Tidak tahu apa yang perlu dilakukan lagi. Kerana sosok ini sebenarnya tidak mahu kehilangan kamu. Dan dia takut banget kamu akan membuat sebuah pilihan dan pergi meninggalkannya. Atau mungkin beberapa di antara kamu sudah membuat pilihan itu dan pergi meninggalkannya. Jikalau itu yang sedang terjadi, jangan lupa teman-teman ya, kartu di atas mengindikasikan penilaian ulang. Nah, ini sama ada dia yang sudah mengambil keputusan atau kamu yang sudah mengambil keputusan dan kemudiannya starting to like merasakan ya, like apakah keputusan ini tepat? Apakah kamu sudah mengambil keputusan yang tepat? Seperti bingung banget dengan keputusan yang sudah kamu ambil dan dia juga seperti bingung banget dengan keputusan yang sudah dia ambil. Nah ini ya, kalian berdua membuat penilaian ulang. Is this the right decision? Apakah ini keputusan yang tepat? Sempat memarahi diri sendiri. Kamu juga begitu ya? Apakah ini keputusan tepat yang sudah diambil kerana mengapa energinya begitu membingungkan hatimu? Nah ini seperti hati yang bercanggah dengan pikiran. Hati kamu berkata A, pikiran kamu berkata B. Nah itu yang sedang terjadi ya. Okey teman-teman, jikalau dihadapkan dengan persimpangan seperti ini, maka wajarlah ya, anybody, sesiapa pun bisa menjadi gila teman-teman ya. Okey teman-teman, pride. Nah ini berbicara mengenai harga diri. Teman-teman, seseorang ini mungkin ya memiliki pride yang sangat tinggi atau dia juga sempat merasakan kamu memiliki pride yang sangat tinggi. Sekali lagi, dua-dua tidak mahu mengalah. Maka jikalau dua-dua tidak mahu mengalah, apa yang terjadi? Hati yang sakit ini ya dirasakan sendiri. Nah, di luar mungkin terlihat kuat, terlihat baik-baik sahaja, tetapi di hati hanya Tuhan yang tahu. Begitu ya. Teman-teman, saya tidak tahu apakah detik ini dia merasakan kamu sedikit arogan ya, atau kamu merasakan memang kamu sudah pun tahu kamu berdiri dengan seseorang yang ingin dikejar, orang yang sangat arogan. Begitu ya. Tetapi pride get in the way ya. Seolah-olah harga diri ini, pride ini mengganggu koneksi kalian berdua. Itu yang saya rasakan apabila memandang ke arah kartu pride ini. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita boleh dikatakan lebih didominasikan oleh zodiak Pisces teman-teman ya. Satu kartu mayor didampingi dengan Scorpio, Cancer, Gemini, Aries, Virgo dan juga Scorpio. Okey teman-teman, kita lihatkan ya zodiak-zodiak yang lainnya. Nah ini mungkin zodiak kamu yang berdampingan dengan zodiak dia ya. Okey teman-teman, kemunculan Capricorn, ini mungkin Capricorn Cancer, Capricorn Sagittarius, Sagittarius Gemini, Gemini Aries, Gemini Aquarius, atau mungkin Aquarius Pisces, Aquarius Virgo, Aquarius Scorpio, Scorpio Libra, Libra Scorpio. Anda dedak di sini teman-teman, mungkin ya Libra Taurus, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi kartu selanjutnya. Apa yang paling dia sesali saat ini tentang hubungan ini? Atau apa yang paling dia sesali, mungkin ya sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan perilakunya sendiri. Kita lihatkan ya, apa hal yang paling dia sesali saat ini? Okey, saya terambil dua kartu. It's okay, kita buka dua-duanya sekali. Workaholic. Teman-teman, dia sesal banget dengan sikap kamu yang banyak menumpukan ke arah perniagaan, pekerjaan,
karirmu kebelakangan ini. Terlalu sibuk. Ini sama ada menarik energi kamu, energi dia atau kedua-duanya. Entah siapa yang sibuk di sini ya, terlalu mengarahkan energi ke arah pekerjaan. Bagi memudahkan penjelasan, jikalau kamu orang yang sangat sibuk, mulai fokus kepada hidup kamu ya, ke arah kehidupan kamu, karir kamu, maka teman-teman dia merasakan kamu terlalu sibuk dan tidak lagi mencarinya. Atau dia menyesal banget kerana terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak mencari waktu ya untuk diluangkan bersamamu. Ini yang paling dia sesali. Okey teman-teman, energi kedua, completion. Dia sesal banget di saat kamu mengambil tindakan untuk mengakhiri koneksi ini. Teman-teman mungkin ada yang putus hubungan, putus komunikasi, tidak lagi berbicara atau saling diam-diaman. Maka teman-teman, kamu yang putuskan dia atau dia yang putuskan kamu, dia sesal banget dengan keputusan ini. Sesal kerana hubungan kalian sudah berakhir ya. Kita lihat lagi, passion, kerana jauh di dalam hatinya. Yang membuatkan dia kesal kerana dia tahu dia masih mencintai kamu dan kamu juga masih sangat mencintai dirinya. Okey teman-teman, apa lagi yang dia sesali? Trickery. Teman-teman, detik ini dia merasakan sikap kamu yang penuh dengan kemisteriusannya, kamu yang sangat tricky, sulit untuk menebak sebenarnya apa yang kamu cuba lakukan. Dengan mendiamkan dirinya, tidak lagi mengejarnya, dia merasakan kamu ini semakin tricky. Seperti sulit untuk ditebak ya, kamu semakin misterius. Dulu teman-teman dia mungkin dapat menebak apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan. Tetapi detik ini kondisi yang seperti mulai terbalik ya. Dia merasa kamu ini full of tricks. Benar-benar seperti agak sulit untuk ditebak dan dia tidak tahu apakah perencanaan kamu yang selanjutnya. Nah, ini yang membuatkan dia menyesal banget di saat tidak bisa menebak apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Okey teman-teman, kita lihatkan ke arah kartu terakhir ini ya. Saya juga sudah mulai kelelahan teman-teman ya, kerana hari ini jadual saya ya agak padat, tetapi saya tetap lakukan readingan. Saya akan pastikan teman-teman, selelah apa sekalipun ya, akan ada satu readingan untuk kalian semua ya. Satu readingan setiap hari. Maka hari ini walaupun jadual saya agak ketat teman-teman ya, saya tetap melakukan satu readingan. Maka maafkan saya ya jikalau kedengaran agak kelelahan ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Seperti apa bisikan hatinya ke kamu saat ini. Nah, ini sesuatu yang perlu kamu dengarkan ya. I just realized about my true feelings for you now. Wow. Setelah sesuatu terjadi, dia sebenarnya baru sedar perasaan yang seperti apa yang dimiliki hatinya kepadamu. Nah, ini mungkin ya energi yang datang sedikit terlambat, kesedaran yang datang sedikit terlambat, atau seseorang yang langsung tidak menyadari selama ini dia mencintai kamu. Setelah kamu pergi, setelah kamu menjauh, setelah kamu mendiamkan, dia baru sedar bahawa sebenarnya memang ada perasaan cinta. I see my mistake clearly. Nah ini teman-teman, seseorang yang mulai melihat kesilapan-kesilapannya dengan jelas banget. Sebelum ini teman-teman, kerana harga diri yang tinggi, keegoan yang tinggi ya, dia mungkin tidak mahu mengakui kesilapannya. Tetapi selama kamu menghindar, selama kamu mendiamkan dia, membuatkan dia dapat melihat segala kesilapannya dengan lebih jelas lagi. Wah, ini dua kartu saya ambil di sini ya. Warnanya kan pink di sini. Kartunya melekat teman-teman ya. Kita bacakan yang ini dulu. Are you really busy or you are simply avoiding me? Nah ini teman-teman, kartu workaholic tadi ya. Apakah kamu benar-benar sibuk di sini atau kamu sebenarnya sekadar menjadikan kesibukanmu sebagai alasan untuk menghindar dari dirinya? Maka teman-teman, orang ini seperti serba sedikit tahu ya. Apakah kamu benar-benar sibuk atau buat-buat sibuk? Nah, kartu ini melekat dengan kartu pink ini, maka kita bukakan kedua-duanya. Tidak ada yang kebetulan teman-teman ya. Baby, you are my other half. Kerana jauh di dalam hatinya, teman-teman, kamu adalah bagian daripada jiwanya. Keseimbangan, energi keseimbangan yang dirasakannya. Kamu ini adalah belahan jiwanya. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi di sini ya. Apa yang ingin dia bisikkan ke kamu melalui bacaan hari ini ya. Every time I stare at your face, I wish that I could tell you, but setiap kali dia memandang ke arah kamu,
Nah, mungkinnya memandangi kamu secara video call, memandang kamu sewaktu kamu benar-benar berada di depannya, atau memandang ke arah foto-fotomu, itu kamu sesuaikan. Every time I stare at your face, I wish that I could tell you, but ada hal yang ingin dibicarakan. Tetapi teman-teman, kata-kata ini stuck ya, tersangkut di tenggorokannya dan tidak bisa diungkapkan. Maka teman-teman ada banyak hal yang disembunyikannya. Teman-teman, sebenarnya sosok ini ingin memberitahu kamu ya, mungkin sebuah kebenaran, tetapi seperti yang saya jelaskan di awal bacaan tadi, ada kondisi yang tidak mengizinkan. Mungkin dia takut di-reject ya, dia takut responnya kamu, atau mungkin menurutnya ini bukanlah momen yang tepat untuk mengungkapkan hal-hal yang tertentu. I'm so sad because we don't talk anymore. Teman-teman, dia sedih banget ya. Sedih banget di dalam hatinya. Kerana hakikatnya, kalian tidak lagi berbicara dengan satu sama lainnya. Maka jikalau memang ada keheningan yang sudah cukup lama, kamu yang sudah cukup lama mendiamkan dia, dia yang sudah cukup lama mendiamkan kamu, ada kesedihan di dalam hatinya. Sedih banget kerana tidak lagi dapat berbicara denganmu. We don't talk anymore. Kita tidak lagi berbicara seperti dulu ya. Teman-teman, I'm so jealous to see you with others. Ya, banyak yang diimajinasikannya. Mungkin dia sempat melihat kamu dengan orang lain, atau dia mengimajinasi kamu bersama dengan orang lain. Apapun energi itu membuatkan dia sangat-sangat cemburu. Maka teman-teman, apa arti semua ini? Sosok ini masih lagi mencintai kamu. Memang masih ada perasaan terhadapmu. Okey teman-teman, kita lihatkan ke arah huruf-huruf namanya ya. Ternyata kehilanganmu membuatnya menjadi hampir gila. Orang ini siapa? Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan bahagian depan ini ya. Dan kita ambil sebelah kanan. Baik teman-teman, di sini ada huruf A, U, B, Y, E, Q, T, W, I, X, Z, P, C, L, H, N, D, K, M, J. Baiklah teman-teman, sebagai penutup bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa ketika seseorang belum siap untuk melepaskanmu, itu bisa menjadi proses yang menyakitkan. Tetapi pada akhirnya, itu adalah cerminan kebutuhan dan perjuangan mereka sendiri. Menurutnya, hanya kerana kamu harus mundur, itu bukan berarti dia siap membiarkan kamu pergi. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye. Take good care.